mungkin digunakanlah itu 3 hari. Nah kan secara politis ya, kalau ada politis itu kepuasan politik lah kepuasan sosok-sosok. Dan memang menurut saya ada benarnya kalau ada tokoh yang menyatakan ini unsur politik dan ada orang besar. Comblang menemukan saya juga bukan orang sembarangan. Kalau menurut saya itu orang tinggi, mantan menteri. Karena kan dia gencar sekali itu masih berharap melawan, tapi saya nggak ada hubungan sama dia. Artinya dia mengintip dan mendorong mungkin dari sisi ini supaya terus. Makanya dia merasa ikut kecewa atau janji dia kepada tokoh itu ini dalam pengayoman kami. Oh itu tulisan hukum, petani atau hukum. Penggembala tokoh itu? Siapa tuh? Tokoh besar itu. Petani atau penggembala? Oh. Pemirsa, selamat datang lagi di On The Table OTT. Ini podcast yang selalu menghadirkan narasumber terpercaya yang tujuan utamanya adalah memberikan edukasi kepada pemirsa kita dimanapun berada. Dan hari ini di hadapan saya ada opa-opa ganteng nih, Bang Damai Hari Lubis. Opung kita ini udah lama kita gak ketemu ya Bang ya? Ya, memang 3 bulanan ya? 3 bulanan ya. 3-4 bulan. Bulan puasa? Bulan puasa kita terakhir. Sama senior saya itu Egy Sujana. Yang ngomongin segala Lenin dan kawan-kawan itu ya. Oh iya, sampai Lenin ya. Luar biasa ini. Ditanya pro siapa? Kenapa? Abang dukung Putin ya? Putin. Bang Egy ngapa jadi dukung Putin? Dia nambah dalil saya. Iya. Dan dia bicara politik saja masih dikit aja. Tuh, dan senang sekali akhirnya kita ngobrol lagi sama Bang Damai Hari Lubis. Ini lawyer senior, aktivis yang rekam jejaknya luar biasa. Ini juga termasuk pendiri TPUA kan Bang ya? Pendirian awal. Pendirian TPUA awal. Awal 2017. Sempat jadi sekjen juga. Sempat. Dan hari ini ganteng 3 kali jadi sekjen. 3 kali ya? 3 kali. Yes. Pokoknya dulu sama Bang Egy. Terus tetap sama Bang Egy tetap. Egy dari awal sampai akhir ketua dia. TPUA. Oh iya. Mas sekjennya ganti-ganti. Ya TPUA zamannya Bang Egy, Bang Deheli, TPUA garang ya. Ya begitulah. Yes. Dan hari ini ganteng sekali Om. Pakai jas. Biasanya kan kita cowboy. Sebelum podcast nyanyi dulu ya kan lagu-lagu jadul. Lagu jadul masih bisa, lagu sekarang nggak bisa. Saya kebetulan tadi pulang sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oke. Saya punya janji nih dengan Bang Vincent ini sahabat saya nih, ya kan, YouTuber yang terkenal. Saya harus hadir nih. Siap. Nggak enak juga kan, nggak pernah muncul. Dan memang ini saya model begini, nggak terlalu kepingin muncul. Iya. Biar aja yang lain yang senang-senang muncul. Tapi tulisan muncul terus. Oh, kalau tulisan muncul. Ini sudah seumur segini, kalau nulis tuh masih tajam. Aku sering tiap hari, walaupun kita di podcast mungkin karena abangnya emang gak mau terlalu sering nongol, sering muncul, jadi jarang sekali diundang kemana-mana. Cuma hari ini saya bilang Bang, ini kayaknya abang harus ngomong ini. Maka datanglah beliau ke sini. Iya, dan tulisannya banyak. Ada di abang nggak cuma di satu media. Kayak gini, saya bisa nulis 4 atau 5 topik yang berbeda sehari. Iya. Nah, sekarang saya udah kurangi paling 2, 1 karena kayaknya masalahnya nggak harus banyak. Betul. Nah, problem kenegaraan ini ya mulai berkurang lah saya lihat, sehingga juga kita ikut kuantitasnya ikut kualitas. Betul. Berita-berita yang bermutu maksudnya. Ya. Dan tulisannya kebanyakan persoalan hukum. Banyak di media. Aku sering di-sharein tulisan abang. Dan itu yang jadi bahan saya juga ketika mau wawancara orang. Paling tidak kan kita gak belajar hukum Bang. Baca tulisan Bang DHL tuh, ini nanti kalau wawancara lawyer ini bisa dibahas. Gitu. Iya. Jadi ya mudah-mudahan bermanfaat untuk publik. Siap, pasti Bang.
Tidak, tulisan kita, narasi kita, insya Allah mudah-mudahan tidak membuat pembodohan publik. Betul. Tapi pencerdasan publik sesuai perintah UUD 45. Iya. Kepada negara, kita sumbangsi. Betul. Mantap. Dan hari ini kita ngajak Abang ke sini untuk bicara dikit lah tentang sesuatu yang peristiwa hukum ini yang sedang ramai belakangan ini kan. Mulai dari penjemputan paksa Roy, lalu kemudian dibantarkan di rumah sakit Polri, dipindahkan ke kejaksaan, kemudian ditangguhkan penahanan atau tidak ditahan oleh kejaksaan. Nah, kenapa kita perlu dengar Bang Damai Lubis? Karena beliau ini bersama Bang Egy termasuk orang yang menginisiasi laporan terhadap Pak Jokowi, gitu ya Bang ya? Betul. Betul. Tapi itu nanti kita akan bahas lebih dalam, tapi kita mau dengar dulu pandangan hukum Abang tentang keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Silakan Bang. Ya, begini, kita secara yuridis formil ya, KUHP, itu memang penahanan terhadap Roy dan Tifa itu memang kalau JPU yang melaksanakannya itu tahapannya harus P21 tahap 2. Yep. Ketika diserahkan, nah, gitu ya. Ini logika objektif daripada asas legalitas. Ya. Ketika diserahkan P21 tahap 2, itu dibawalah tuh berkas perkara, Alat bukti, barang bukti. pelaku, ya tersangka itu dibawa, yaitu jatuh pada hari Senin. Yep. Andai itu memang sudah diatur, artinya sudah disepakati antara penyidik dengan JPU, yaitu jatuh pada hari Senin. Nah, kepolisian mengambil inisiatif untuk menahan 2 TSK ini pada hari Jumat. Artinya memang pada saat itu status masih tersangka, masih kewenangan penyidik. Kan gitu. Yep. Nah, alasan penyidik sudah disampaikan bahwa ini akan menyerahkan sehingga kondisi kesehatan semua harus fit lah ya untuk dibawa kepada hari Senin. Sementara itu memang masih kewenangan penyidik. Artinya ditahan 3 hari atau 4 hari tuh, Jumat, Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari Sabtu, lah. Minggu ya. Senin sudah diserahkan. Itu memang kewenangan. Statusnya pun masih tersangka. Ingat tuh, bukan terdakwa. Ketika sudah P21 tahap 2, ya, itu masih status tersangka kecuali sudah diregistrasi di kejaksaan oleh kejaksaan kepada pengadilan. Disitulah terdakwa namanya. Oke. Nah, jadi masih punya dasar hukum untuk menahan itu. Alasan lain yang disampaikan seperti itu, tapi bisa saja hak subjektivitas, ya kan, dari penyidik. Dahulu dia juga yang menangguhkan penahanan, ya kan, juga yang mencabut hak subjektivitas tersebut. Betul. Tentu bukan jaksa, bukan hakim karena ranahnya belum sampai ke situ. Masih di penyidikan. Nah, ya kan, bisa saja hanya yang terbit daripada Kabareskrimum ya, Pak Iman. Di Reskrimum, Pak Iman. Ya mudah-mudahan jadi Bareskrim beliau ya. Amin. Direskrimum Polda Metro Jaya menyatakan seperti itu untuk preparing itu. Nah, itu apakah hitungannya kalau sebut pembantaran juga nggak cocok. Pembantaran itu kan perawatan yang dinyatakan oleh dokter yang merawat. Harus rumah sakitnya rumah sakit pemerintah. Itu persyaratan. Jadi kalau ada yang bilang cukup minta kepada penyidik, itu salah. Penyidik juga harus ahli medis menyatakan ini perlu dirawat. Ini kan hanya diperiksa, namun jelas nggak pulang. Ya bisa dipotong lah 3 hari nanti. Tapi bukan pembantaran. Oh, itu bukan tapi pembantaran. Sempat ditahan. Bukan, pembantaran itu adalah perawatan. Perawatan ketika medis menyatakan ini sakit, periksa. Atau dia mengeluh sakit. Begitu dia datang pertama kali di Polda. Ya, dia minta, saya sakit nih, umpamanya ya. Kalau kasusnya seperti itu memang hitung pembantaran. Potonglah masa tahanan jaksa berapa ya. Misal penyidik 60 hari berarti sempat ditahan 3 hari, kurang 57. Kurang ya? 57. Berarti yang kemarin itu bukan pembantaran. Itu memang prosedural, ditahan. Prosedur normal, seorang tersangka diperiksa dulu untuk dilimpahkan. Tetap bisa dipotong, tapi bukan potongan pembantaran. Ini menurut ilmu yang saya punya, itu potongan 3 hari aja.
bukan pembantaran belum. Nah, itu memang hak penyidik. Belum berstatus tersangka pada saat itu. Tahap 2 pun belum. Apalagi P21 ya. Belum berstatus terdakwa. Belum terdakwa, tersangka masih masih. tersangka. Ketika diregister ke pengadilan, itulah terdakwa. Walaupun belum duduk di muka meja hijau. Oke, berarti kemarin tuh masih status tersangka waktu sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tersangka. Berarti Kalau masih ada kewenangan boleh. Berarti masih kewenangan penyidik. Masih kewenangan penyidik. Nah, kalau kejaksaan kemudian tidak menahan itu berarti Itu hak jaksa. Itu kan itu kan udah P21 diserahkan. tahap 2. Oke. Ada yang bilang P22 ya kan. Pokoknya itulah maksudnya. P21 tahap 2, disitulah hak Kejaksaan. JPU untuk menahan atau tidak. Nanti pun persidangan masih tahapan JPU. Ada batas waktu habis, hakim minta permohonan kepada hakim. Gitu loh, ya kan? Nah, pembantaran itu asalnya adalah ketika seorang tersangka atau terdakwa itu menyatakan dia sakit, diperiksa, betul kata medis, harus istirahat. Ya itu maksudnya bed rest ya, Bed rest. apalah ya, jadi pasien di Rawat inap lah tapi tetap itu diawasi oleh oleh penyidik. penyidik. Karena masih di bawah kewenangan dia. Masih dia bukannya berarti walaupun di JPU juga bukan harus JPU yang mengawasi ketika dalam tahapan terdakwa ya, pembantaran dalam posisi terdakwa. Tetap bisa koordinasi minta penyidik yang mengawal, itu sudah koordinasi antara lembaga, antara penyelenggara negara. Oke, berarti kemarin itu Roy udah ditahan sama Polda. Hitungnya udah ditahan, namanya nggak boleh pulang. Ditahan. Ditahan 3 hari, jadi potong tahanan karena ditahan oleh penyidik, bukan pembantaran. Belum. Oke. Kemudian proses penangkapan itu, Om. Kenapa harus dijemput paksa? Kan itu pertanyaannya. Sementara mereka ini kan bukan orang yang hilang-hilang, muncul terus di TV, di media-media. Kenapa harus dijemput paksa? Jadi begini. Itu pertanyaan sederhana orang. Kalau dijemput paksa itu kan orang yang lari-larian gitu. Gini, saya jawab dengan 2 versi, hukum dan politik ya. Oke, boleh. Ini seru nih. Ya kan? Karena Ini saya bedanya politik kalau saya benar loh. Ini bedanya kalau kita wawancara lawyer tapi juga aktivis. Jadi gini, saya pernah meramal, tapi bukan meramal main sembur atau pakai wangsit ya. Oh iya. 16 April 2023 saya sudah menyampaikan Pak Prabowo kalau kepingin menang melawan capres Anies maupun Ganjar harus berpasangan dengan Ibu Iriana atau Gibran. Itu kan 2 sisi saya. Kalau terkecoh dengan umur, aslinya terhalang, terkena barrier ya oleh faktor umur, tentu Ibu Iriana. Artinya pengaruh Pak kan Jokowi. waktu itu kan kalau nggak salah sudah didaftarkan tentang itu. Ya kan? Tentang gugatan ini. Tapi belum, ini saya udah nangkap nih. Nanti larinya ke usia, ini pasti Gibran nih. Tapi kan bisa aja nggak diputuskan menang, makan Bu Iriana. Jadi istilahnya ada set A, set B. Oke. Ya kan, ternyata kan benar. Ya kan? Gibran dipakai, itu nggak bisa hilang itu jejak digital. Sampai-sampai ada seorang tokoh ulama juga ya menyatakan, ini DHL jangan-jangan nih kaki tangan istana nih bisa tahu, karena dia lihat nih, bener. Oh bener, orang nggak sangka. Nah jadi juga saya dibilang nih, ini saya jawab hukum dan politik. Hukumnya begini, tadi udah saya sampaikan, hak subjektivitas penyidik, ya kan, untuk menangguhkan dengan catatan jangan lari dan seminggu sekali seminggu wajib lapor. Kan itu syaratnya, ya kan? Udah kan? Nah, mungkin lihat gejala-gejala, ya kan? Tantang menantang, hak subjektif polisi juga, ya kan? Muncul di akhir-akhirnya. Bisa saja kan? Apakah saya nggak berani? Nah, ini masih ada waktu 3 hari nih. Kita pakai 3 hari nih, sambil memperlihatkan tadi. Nah, unsur politik kan ada di sini, ya kan? Karena yang dilawan ini kan orang-orang politik ini. Maaf ya, RH, MSD, ya, AS, ya kan? Ada Ahmad Yani juga kemarin. Nah,
Ini kan semuanya kan suara-suara politik. Dia perlihatkan kami bisa kok. Berani kok kami. Nah, ketika dilacak ini kan sebetulnya sudah P21. Ini hak DPU. Tadi saya udah jawab. Sekarang saya nih, kalau andai belum diregister nih, masih tersangka. Kecuali diregister, terdakwa. Walaupun belum di sidang pertama. Oke. Ini saya bicara KUHP. Gitu. Dan polisi masih memang punya hak menahan 60 hari. Cuma kan sisa hari Senin kan jadi 3 hari. Berarti Jadi bukan pembantaran. Berarti ada kecurigaan itu 3 hari terakhir itu sebelum mereka ditangkap. Ada indikasi Artinya kayaknya. indikasi itu secara politis kan polisi juga kan boleh berpolitik. Orang Kapolri diangkat oleh presiden dari partai politik. Ya kan? Masa nggak boleh? Masa polisi cuma politiknya kan tidak praktisi. Cuma namanya seorang yang dihantam terus oleh para politisi ini, ya kan? Muncul kan hak subjektifnya, tapi nggak bisa dilarikan kepada politis. Hak dia 60 hari menahan 20 tambah lagi kan 60. Jadi digunakan cuma 3 hari. Lihat itu. Kan gitu kan? Nggak bisa. Jadi kebanyakan orang terkecoh kayak kemarin mengumumkan ya kan? Penyidik Pak Iman di Reskrimum mengumumkan langsung kan harusnya nih hak JPU. Nah, ini kan saya jawab nih. Iya kan? Saya jawab nih. Sekarang aja nih seandainya belum didaftarkan di PN mana kata Selatan ya? Penyidik masih punya hak. Masih tersangka statusnya. Nah, jadi hati-hati juga kawan-kawan ini ya kan. Harus ngerti hukum lah, jangan sembarangan kalau bicara. Ya kan gitu. Nggak mengedukasi. Oh, masih status tersangka kok nggak boleh penyidik umumkan, apalagi isinya kalimatnya bagus itu dari Reskrimum ya kan. Kami sudah mendapatkan ya kan. Kami sudah tidak diminta lagi, tidak dikembalikan ke P19. Kok nyampaikan gitu nggak boleh? Sementara digedor kapan kalau berani. Ada yang bilang nggak bakalan ditahan. Itu yang mulutnya agak panjang itu. Ya kan? Itu resikonya apa sama dia itu? Kalau saya jadi klinis saya kejar itu. Apa-apaan ini? Iya, karena dia bilang nggak ditahan. Sekarang menurut kode etik advokat maupun undang-undang advokat, saya mau tanya sama dia tuh, mana kebolehan dia seperti itu? Bahwa advokat boleh menjanjikan, kalau perdata menjanji menang nggak boleh, kalau pidana menjanjikan bebas nggak boleh. Sama kan itu analoginya tidak akan ditahan, malah Pak Jokowi yang akan ditahan di penjara. Itu orang mulut panjang itu. Kozinudin ya bang, pernyataan Kozinudin setahu saya itu. Saya nggak jelas sama itu, cuma saya sebut dia si ngakak banci tampil. Orangnya saya nggak tahu, karena pengen tampil aja, omongannya nol, terutama KUHP. Kalau omongan agama jago, tapi prakteknya nggak jauh dari prakteknya. Jadi teori boleh, retorik boleh, tapi nilainya kosong. Nggak ada itu pengikutnya, nggak ada. Tapi kadang-kadang itu si Ngustad ngakak kalau saya sebutnya, si banci tampil itu ulama besar pun seolah dia gurui, padahal pengikutnya rata-rata anggota-anggota saya. Jadi nggak punya atas, nggak punya bawah, dia gantung aja, ya kan? Gantung enak bang, rai atas tentang bawah. Itulah. Jadi kalau orang memang nggak ngerti hukum, ya jadi sulit. Wah berani nggak betul. Saya tanya undang-undang advokat mana yang boleh menyampaikan bahwa kliennya tidak akan ditahan. Itu kan sebuah jaminan. Nggak boleh undang-undang advokat itu. Maka saya ngelihatnya selalu sudut hukum. Karena hukum ini kan hukum positif yang berlaku adalah KUHP, ya kan. Tentu saya kan melihatnya dari situ. Oke, nanti kita bahas. Oke, itu sedikit aja. Orang ini di belakang. Karena saya kesal sama orang itu, ya kan. Betul, saya kesal karena saya justru kepingin saya tahu. Kawan-kawan tengok, dia bisa nggak bela diri kalau dia yang kena, ya kan? Nah, saya mau itu lihat kan nih. nanti ada tuh Apa itu? Laporan abang dong. Oh iya laporan saya. Dong, itu kepada kan ada. Aka. Kalau itu laporan tadi kan Ngustad ngaka. Kalau ini kan Aka. Aka ya. Aka saya dapat informasi dari seorang jurnalis. Itu udah dipanggil pertama dia nggak datang. Nah makanya kesempatan juga dia nanya nih. Saya kan nggak punya hubungan sama penyidik nih, cuma melaporkan ya. Nanti bang, kita beresin dulu. Nah kemudian saya pengen himbau sebetulnya tuh. Oke, tadi abang bagus sekali ulasannya. Akhirnya orang paham kalau kemarin ada polemik perdebatan yang
panas tentang apakah ini P21 atau enggak. P21 tuh kenapa diumumkan penyidik? Ya ini dasarnya. Ya saya objektif nih, bukan berarti saya pro penyidik. Oh ya. Saya bekas tersangka. Yep. Ya kan? Betul. Walaupun nggak terlapor. Iya. Ngaku itu. Yang dianggap pelapor, Lecumanan ya teman kita itu betul bagus tuh, orang gentle tuh. Dia ngaku, kami nggak pernah ngelaporin Bang Del, kami nggak pernah ngelaporin. Nah ini sisi politis lagi. Tadi kan hukum dan politis ya. Nah politisnya, hukumnya seperti itu. Tapi prakteknya apa mau disebut politis? Dia RJ kok mas saya. Lucu kan di sini ngaku nggak apa? Nah, itulah udah politis. Saya nggak mau nyebrang ke sana. Tapi di sini ada hukum dan politik. Saya pengamat KUHP, bukan ahli KUHP. Itu singkatan kebijakan umum, hukum dan politik. Oke. Bang, kan di penyidik tadi udah selesai, ada proses itu seperti yang abang sampaikan secara hukum juga ada campuran politik lah di situ. Nah, ketika kemudian kejaksaan memutuskan untuk tidak menahan Roy, artinya apa? Hak subjektif JPU. Itu mereka punya juga ketika udah tahapan P21 tahap 2, mereka punya hak. Jadi kita nggak bisa. Kenapa itu hak. Ketika penyidik juga melakukan penangguhan, kan banyak juga yang menyesali. Tapi itu hak penyidik, hak subjektif. Mungkin udah ada perjanjian begini begitu, tapi nyatanya mungkin masih bersuara-suara kontraproduktif atau kontroversial, bahkan menghujat. Mungkin digunakanlah itu 3 hari. Nah kan secara politis ya, kalau ada politis itu kepuasan politik lah, kepuasan sosok-sosok. Jadi sekarang kepuasan sosok-sosok yang selama ini dibilang di belakang Roy gitu, karena tidak ditahan oleh JPU. Yang kalau yang sekarang mungkin yang pro, yang pro Roy ditahan. Ya kan? Terima kasih kepada JPU. Bahkan nama Prabowo di bawah-bawah itu. Oh iya. Dr. Tifa. Nah, itu kadang-kadang juga Tifa itu nggak jelas itu. Saya juga munculnya nggak tahu. Saya pertama ketemu dia itu. Jadi cerita boleh nih? Boleh dong. Jadi kami kan kepingin ada silaturahmi sekalian investigasi, ya kan? Klarifikasi. Nah, niat kami nih melihat ijazah Pak Jokowi. Ini ada hubungannya lagi ke sejarah ke belakang. TPY itu diantaranya saya dengan Bang Egy itu konsen pada saat Bambang Trimulyono, Gus Nur, yang kita sebut Gus Nur dan BTM. Kami adalah salah satu tim kuasa hukum mereka. Pada suatu saat persidangan BTM itu dikeluarkan jadi clean ya, dicabut oleh si AK. Nah ini boleh si AK namanya nih. Tadi beda itu, ya kan? AK Ahmad Kozinudin langsung dipiralkan. Nah, itu saya dalam hati saya, ini orang lagi di penjara kok dipecat. Kayak puas gitu loh. Pakai dipublis itu nggak perlu. Nah, gitu ya. Nah, jadi artinya di situ. Nah di situ ijazah asli itu kami nggak lihat, tapi tetap dihukum. Ya. Nah, itulah kenyataan sejarah hukumnya, ya kan? Divonis 6, banding kasasi jadi 4. Ya, 4 tahun dibanding kasasi diperkuat 4 tahun. Oke? Nah, dari situlah ide kami ini saya dan Bang Egy. Karena nanti ujung-ujungnya konseptornya saya nih. Ya Bang Egy senior, ya kan? Saya ngerjain. Nah, di situ saya sebetulnya sudah tidak sekjen. Saya sekjen itu dari 2017. Sekjen pertama itu senior saya Pak Ustadz Ahmad Mihdan. Ketika berapa bulan kayaknya kurang banyak waktu, Bang Egy minta saya. Saya bilang ngomong dulu dong, saya nggak enak. Dia nggak ada waktu. Dia sibuk sekali gini-gini. Tapi omong dulu baru saya terima. Ini sejarah ini, Bang Egy juga bisa tahu nih. Kalau dia udah dialog atau belum itu urusan Bang Egy. Saya terima. Itu sekjen pertama tuh. Jadi kadang-kadang saya juga sama Bang Egy ini mutualis. Ya kan, ketika saya perlu, setelah itu saya mundur. Saya perlu lagi nih, saya punya ide. Oke, beri hal sekjen ya, konseptor. Saya terima lagi. Saya mundur lagi. Habis gugat 66 kebohongan Pak Jokowi itu saya mundur. Saya terima lagi ketika gugatan Pak Jokowi, ya kan, diduga ijazah palsu. Saya lagi sekjen. Karena saya juga, ya kan, karena sejarah dari Solo. Tidak diperlihatkan. Dan
Di awal kita udah sampaikan, apabila diperlihatkan ijazah Pak Jokowi, waktu mediasi nih, case close. Lihatkan aja, kami nggak perlu lab, nggak perlu apa. Karena penasaran, sekian bulan sidang itu bahkan JPU juga nggak pegang. Sampai Bang Egy tanya, kok ini habis dari penyidik udah begini? Nah, ini sisi politik hukum, gitu. Saya nggak mau kupas terlalu jauh. Ini hanya sejarah seperti itu, sejarah kenapa kami menggugat. Kita nggak dikasih sama Pak Oto Hasibuan yang sekarang wamen ya, nggak dikasih. Kalau padahal kita case close, kenapa nggak dikasih? Saya juga nggak tahu. Mungkin teknisnya juga ya, entah ada politik, entah ada hukum. Jelas ini peristiwa hukum. Akhirnya kami laporkan Dumas ke Mabes 9 itu. Desember 2025. Konseptor juga saya juga, ya kan gitu. Bukan. Nah, berujung kepada 16 April 2025. Saya ke sana. Nah, sebelum ke sana tadi 26 itu udah Bang ya. 2026. Kita mau bertanya tadi silaturahim Ke Solo ini. mantan kepala negara, tokoh kan. Ya kan kembali klarifikasi dan tadi konfirmasi ya. Klarifikasi, konfirmasi ya segala-gala sisi lah ya. Penting tujuan kita baik, walaupun ada teror-teror juga. Walaupun itu tidak ditujukan teror, tapi bahasa-bahasa yang berkembang di publik, di media, ada Hercules ya, ada Projo ya kan. Nah itu ya Bang Egy bertepatan hari itu dipanggil Ke Mabes. ke Mabes Polri. Ya tentu saya jadi paling tua di situ. Yang ditawarkan juga ada seseorang menawarkan kalau balik kanan sekian. Kalau enggak di sana sudah ada yang menunggu untuk Konfrontasi. Saya langsung nulis. Boleh dilihat itu. Hari ini mata dunia menuju Solo. Tapi isinya saya mendinginkan. Itu saya tulis sambil duduk. Ya kan? Nah, saya tulis mungkin itu kawan-kawan kita sama-sama ingin silaturahmi. Kita bukan datang ke sini bukan cari musuh, mencari kebenaran, ingin lihat, gitu loh. Selesai. Kalau diberikan lihat seperti yang di PN di Jalan Pusat, ya kan? Case close, gitu loh. Itu viral, ya kan? Pak Amin datang, ya kan? Kalau model repli nggak datang, saya Didu nggak datang. Dia nyinyir sama saya belakangan itu. Dan lain-lain lah ya. Iklan Nusa Bakti nggak kenal sama saya itu, ya kan? Nggak ada yang kenal sama saya. Saya Didu nggak ada yang kenal. Walaupun pernah jadi klien saya pernah makan tuh di rumahnya. Pernah debat sama pengacaranya LBP waktu dia dilaporan LBP. Nah, pokoknya dia, ya kan? Ya kalau sempat makan di rumahnya, debat TV live di rumahnya ya, di sudut di saung. Makan, bukan maaf ya, itu makanan enak kok. Saya hobi makan jengkol, istrinya masak jengkol. Saya makan di rumah Pak Said Didu. Cuma nggak kayak nggak kenal. Tapi tiba-tiba ketika saya dapat SP3, bersuara nyinyir, kan gitu, aneh-aneh. Kok orang bebas marah ya, gitu kan? Kesal kan, saya bilang saya nggak terlapor dan lain-lain lah ya. Nanti kita sesinya mungkin ada. Jadi kalau ditanyakan seperti itu, tadi Dokter Tifa yang Dokter Abang Tifa bilang tidak kenal itu tidak saya undang. Yang saya undang ada Roy Suryo, Om Roy. Kami kan gaptek Om Roy, ya kan? Ikutlah. Datanglah dampingi. Nanti kalau dikasih lihat istilahnya benda-benda elektronik digitalik, ya kan? Komputerisasi lah ya. Mabok kita semua kan, saya tahu. Terus ajak Rismon. Di WA nih. Saya belum kenal Rismon. Jadi kalau Rismon bilang ngajak nelpon saya sebelumnya berjuang, pertama nih. Kalau sekarang kita udahlah, yang sudah. Rismon, kapan kau ajak? Sebelumnya aku dapat telepon aja tanggal 15 setelah ketemu di sana. Apa alasan saya mengajak kembali kepada Om Roy? Alasan saya simpati juga pada saat itu. Karena kan dia bilang itu DHL kan tulang saya. Itu tulang saya. Dari garis ibu saya itu punya keturunan, mama saya punya boru lubis secara adat. Satu lagi yang booming nih, 11 juta triliun persen ya. Ya, 11 triliun. 11 juta triliun. Triliun. Nah, pokoknya triliun persen. Walaupun oper itu ya.
nggak boleh apa-apa yang berlebihan. Tapi ya untuk meyakinkan mungkin dia tadi untuk booming supaya dikenal kan. Nah, 2 itu yang saya ingat. Ya kita kan lagi butuh saksi. Kita kan sudah lapor. Kalau nanti terjadi tidak mau memperlihatkan ya. Boleh dibilang lah konfirmasi, investigasi, klarifikasi, silaturahmi pastinya. Kita datang. Nah situlah saya ketemu Rismor. Tahu ada Tipa. Belakang dia bilang nggak kenal, pernah dengar. Ya, itu kan udah nggak cerdas seperti dia kalau dia nggak kenal sama saya. Kok dia mau ikut-ikut itu kan sebuah hal yang jarang terjadi ya. Datang ke situ ke UGM kita TPUA, saya itu mau ke Pak Jokowi, dia ikut tapi nggak kenal. Siapa sosok Tifa ini? Ya kan sosok siapa yang mau datang, apa hubungannya, apa dan kenapa? Masa dia nggak mau tahu? Ya kan? Nah, kalau dibilang nggak cerdas ya dia sombong berarti kan? Dia nggak ada saya ajak. Dan konsep PPUA tidak ada yang ke makam itu, ke kubur-kubur. Nggak ada. Tadi terakhir ke situ. Tapi kan ujungnya kita dilaporkan, akhirnya berkepanjangan kan? Nah, hasil ya penyidik Mabes Polri juga mengatakan Dumas ya otentik. Identik kan gitu kan. Saya bang itulah berkembang terus laporan ya kan. Nah, saya dampingi Kurnia, klien saya waktu itu Roy. Tipe memang saya nggak mau itu saya lihat agak-agak sombong orangnya, pendapat saya ya. Nah, siapa yang undang, saya pernah sampaikan di TV soal sombong itu, saya tanggung jawab itu secara hukum, saya tanggung jawab. Saya lihat dia agak-agak sombong gitu, maka saya nggak ajak dia. Walaupun saya pernah kenal di tempat Repli dulu ya, tahun 2020 kalau 2022 apa pokoknya jauh lah sebelum Capres Anies ketemu waktu undangan Repli 100 tokoh, saya pernah ketemu juga sama dia. Dan dia kan biasanya Twitter, dia bukan organisatoris kalau menurut saya ya, artinya bukan kayak kita nih aktivis. Organisasi apa aja pernah ya, sosial maupun agamis sekarang. TPUA kan ya agak-agak agamis ya, apalagi kan pendirinya seorang imam besar. Versi kami. Jadi saya nggak saya ajak. Jadi kalau dia ngomong-ngomong yang itu kan aneh-aneh juga. Nah, kalau di TPUA tim pembela ulama dan aktivis, ujung-ujungnya Roy bilang kami memang bukan, kami beda. Jadi dia ikut TPUA tapi bilang beda. Nah, kami memang bukan, kami terpisah. Tapi ketika saya dengan Egy, dia bilang apa pengkhianat. Kan dia terpisah. Pulang dari sana langsung primordial. Bikin RRT. Nggak mau nyatu siapa? Padahal dia ngikut kita memang kita ajak. Ya kan? Awal itu ya. Nah, kita ajak. Nah, kita memang ajak. Dia mau gabung berarti kan. Nah, Tipa saya bilang, ini lancang yang undang Tipa ini. Saya rasa si Roy ini yang undang nih. Atau siapa ini lancang nih? Kok dia yang diundang mengundang orang? Lalu apa penjelasan Roy waktu itu? Ketawa-ketawa aja. Ketawa-ketawa aja, saya nggak undang. Makanya itu bukan konsep TPUA, datang ke makam. Itu bukan TPUA, makanya saya bilang, ini agak-agak aneh. Tapi orang kan, makanya mungkin jadi penyidik ada benar juga dibuat klaster. Penyidik kan tahu. Bidang dia kan, ini datangnya. Ini paling aktif nih. Iya. Dan memang menurut saya ada benarnya kalau ada tokoh yang menyatakan ini unsur politik dan ada orang besar, ada, saya tahu. Nah itu yang saya mau tanya sekarang. Ada, tapi di antara 3 orang itu Roy, menurut saya salah satunya yang punya jalinan menurut saya ya ke orang besar. RS, RH, MSD, I, NB, AG, nih ekonom nih AG nih. Ini saya pernah satu meja ini, 30 orang. Ketemu apa? Seorang tokoh besar di Indonesia ini. Itu urusan apa? Nomor 2, ya pasti urusan politik. Dalam konteks perkara ini. Saya awalnya adalah chemistry sama tulisan-tulisan saya. Berarti artinya hukum. Tokoh besar ini. Tokoh besar. 4 mata saya pernah, 6 mata saya pernah. Tokoh besar ini pejabat atau orang? Comblang menemukan saya juga bukan orang sembarangan. Kalau menurut saya itu orang tinggi, mantan menteri. Chemistry kata tulisan saya bingung. Kok ternyata tulisan narasi hukum saya suka. Padahal secara urusan saya kan berarti urusan hukum dong. Betul. Saya mau datang. Pada pertemuan yang terakhir apa yang keberapa?
ada 30-an. Di antara ada 5 orang itu. Jadi kalau ada yang bilang, ini ada tokoh besar, saya kaitkan. Oh iya, kok dia marah sama saya nih? Si NB ini yang nggak kenal sama saya. Kok sinis? MSD kok sinis? RH kok sinis? Dan ini saya udah perjuangkan melalui narasi podcast, narasi walaupun saya jarang ya, bisa dihitung tapi pernah dan viral. Terus media saya kan biasa nulis kan. Saya sampaikan bahkan titik akhirnya 15 Desember 2025. Pas saat gelar perkara. Mereka sini semua ada nih. Pengacara, cleannya maksudnya, pejabat-pejabat, penyidik. Bahkan juga dari Mabes Polri ada ya kan untuk meninjau untuk apa ya, mungkin ada Irwasum di situ, ada Irwasda pasti kan, bagaimana jalannya tentang gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus. Saya baca, saya serahkan, saya nggak pantas dijadikan TSK karena saya bukan terlapor. Buktinya saya terlapor. Ini Roy Suryo klien saya, Roy Rismond, Kurnia, dan Egy Sujana. Itu undang-undang advokat ya? Undang advokat. Ya boleh. Nggak boleh dong terlapor. Ya KUHP juga nggak boleh. Masa jadi pengacara dalam perkara yang sama, kecuali beda perkaranya ya. Saya damping Kurnia 2 kali. Sempat. Yang lain ya bagian yang lain. Saya lebih konsen karena ini kan anggota ya. Anggota saya kan yang lain banyak lah. Nanti kita perdalam soal ini. Kan abang mau menceritakan ini sampai abang RJ itu yang membuat para tokoh besar itu tadi marah sama abang kan? Iya. Saya berpikir akhirnya saya pernah ketemu nih. Iya, tapi sebelum itu mereka ketemu sama abang duduk satu meja. Duduk satu meja, mejanya gede ini 30 orang. Apa yang dibahas itu? Hah? Apa yang dibahas? ya campur-campur tentang kalau saya dari sisi penegakan hukumnya nggak bagus, umpamanya. Tapi kan konteksnya perkara ini kan, perkara tuduhan ijazah palsu ini. Ya di dalamnya ini termasuk itu mungkin ada yang jualan. Kalau kami kan tadi asalnya itu Bambang Tri, Gus Nur. Kemudian kami gugat konsepnya saya NO, ya ke kan? Dumas saya itu ambil kan. satu kalau kita ke Dumas. Nah saya itu otaknya saya mau Bang Egy, tapi konsepnya saya, tapi arahannya gini-gini deh, udah. Nah tokoh-tokoh revisi, bongkar, teken, nggak ada revisi. Nah tokoh-tokoh besar ini yang tadi abang sebut tuh udah mulai melirik. Saya ingat ini orang, ya kan? Itu kan tokoh besar yang pengen ketemu saya itu. Ini saya nggak bisa dibantah sama dia tuh. Sama yang nama RH, MSD, INB, AG, nggak bisa. RS, nggak bisa bantah saya. Maka saya ini di sini, ya orang-orang itu ikut-ikutan. Ada lagi nih ya. Nah, kembali kepada tokoh Ngustad Ngaka. ATM ikut-ikutan belakangan itu. Itu mungkin RH itu yang nyeret-nyeret. Kan perlu itu jaring untuk perlawanan. Ini kan vokal ya, misalnya begitu. Tapi mungkin dia karena kan ada isu-isu lagi belakangan tuh kan dari si FA, dari si Ngabas ya kan. Alma mater ya kan dan lain-lain lah. Kita bisa lihat lah, publik itu bisa lihat. Nah, kemungkinan ini semua mungkin. Jadi orang itu ada. Nah, kesal. Karena saya mau dijadiin pion ya kan atau apa. Tadinya waktu pertemuan itu ya. Iya. Ini sebetulnya kemungkinan ini. Maka saya bilang orang-orang tersebut bukan orang-orang hukum. Mohon maaf, bukan orang hukum ada. Bukan orang biasa lah ya, bukan orang biasa. Semua bukan mantan ex pejabat publik. 4 orang dari 5 ini. Iya. Nah ini AS di luar ini. Nah kembali ke Ngaka juga aliran ini. Namun dia kelasnya kelas samping. Dia pakai jembatan seorang namanya EJ, seniman juga, politisi juga, seniman juga terkenal tuh. Kelompok ini 3 orang itu seniman semua, laki-laki ya EJ. Dia lewat situ. Kalau saya kan langsung tokohnya 4 mata, 6 mata. Tokoh besar tadi itu ya. Iya, kalau dia mah kelas samping, kelas kecil. Dia nggak tahu bahwa saya itu lebih dari dia. Jadi kalau saya ini agak-agak disampingkan, nggak usah lah. Ini udah kami pegang nih tokoh besarnya nih, panutannya, komando udah pegang nih, biarkan aja. Mungkin begitu. Makanya dia kecewa. Jangan-jangan udah
kena donasi banyak, ya kan? Mana kok lari? Ya, marah. Tadi ada hubungannya saya cerita tentang gelar perkara khusus. Gelar perkara. Saya kalau GPK ingat Aceh, jadi apa bener singkatan itu kan GPK gitu. benar. GPK Gelar betul perkara ya. khusus kan. Gerakan pengacau keamanan. GPK. Gelar perkara khusus. Maka saya ada hubungan situ. Iya. Saya buka dia diam. Itu tulisan media, masih banyak media ini. Tulisan saya bahwa saya nota pembelaan saya. Jadi di situ tuh mereka mulai Diam, tapi kira saya dapat. Dia kaget tadi nggak percaya kayak Roy kan bilang mana. Saya bilang ini tadi ada, makanya ini diganti mantan tersangka. Kan pertama kan diganti itu judul gara-gara saya. Bahkan bukan mantan karena saya udah dapat. Saya kasih lihat itu. Waktu udah ditutup, saya kesulitan nyarinya. Roy datang. Ini saya cari, ketemu sama dia kan pinter ya. Mungkin dia ada kan di sini ada media atau apa kan tek. Oh benar. Cuma kenapa dia kirim ke handphone dia? Kan cuma ngelihat. Nanti saya perlihatkan kan gitu. Dia kirim langsung. Taunya saya dari mana? Dari saya nggak mau nyebut anak itu tuh. Saya aja yang sebut namanya Abdul Ghafur Sengaji. Ya. Saya udah dapat izin ya. Ini cacat hukum. Menurut kami ini cacat hukum. Saya nggak mau nyebut nama dia tuh. Aduh. Itu kalau bicara dia tuh yang tahu itu yang siapa? Saya ikut ketawa. Siapa? Pak Semar. Oh, Semar. Iya kan? Bukan kata saya tuh saya bilang waktu itu kan dipantau tuh ya, ada nggak live dia, dia live tapi lain studio. Ya, TV. Itu. Oke, jadi waktu gelar perkara khusus ini tokoh-tokoh itu udah mulai wah ini DHL. Tapi diam, maksudnya ya nggak mungkin dapat. Kalau saya kan punya. Terus terakhir saya waktu pernah jadi tersangka saya lihat ke atas, bukan tersangka. Saksi terlapor. Tapi kan diumumkan tersangka. Saya nggak bisa. Ya, nanti berganti pula tuh judul kan. Kita kan was-was dong. Kita bukan karena curiga. Was-was ada. Nah, ini tinggal digenjot aja nih, ya kan? Ternyata kan Bang Egy minta antar saya. Ini sejarahnya komplit nih, pinter nih. Saya disuruh dipakai pertanyaan, jawabnya bisa 45, karena kita tapi ngobrol nanti dulu. Kita ngobrol terus kan soal ini kita ngobrol terus. Cuma kan tidak semua kita lempar jadi jor-jorin semua. Bang Egy kan mulai dikritisi oleh kawan-kawan. Pertama nggak datang. Ya sekarang secara organisasi ketika Bang Egy nggak datang, saya ada. Apalagi anggaplah wakil ketua Rijal Padilah. Rijal. Itu kan atas diskusi saya sama Bang Egy kita angkat. Kita kan perlu orang tadi. Kemungkinan kan yang tadi itu penjaringan politik kan KTF. Ya kan? KTF nggak ada ikut-ikut itu. Jauh itu. Cuma ego mungkin ya kan. Semangatnya tinggi. Saya nggak bilang ego. Semangatnya tinggi. Gampang diajak. Kan gitu. Oke. Motifnya apa kita nggak tahu ya kan. Karena tapi tadi kekuburan jadi oper. Ngelebihi konsep TPUA. Nggak mau ngikut. Nah kata respon apa kemarin? Saya salah. Nah sekarang dia baik bahasa itu kan. Saya salah harusnya. Dia kemarin ya kan? ngomong di sini. Kan? Harusnya tuh saya tuh salah. Harusnya saya, Repli Harun, Roy Siro, Dr. Tifa, ya kan. Dan lain itu semuanya harusnya. Komandonya itu Bang Egy dan Bang Damai Lubis. Aduh nih ulang sekarang. Dulu dia bilang gue 100 miliar. Sekarang diangkat gue lagi. Pertama pamannya, tulangnya paman tuh. Enggak, namanya juga masih kilat Bang waktu itu Bang. Ya, harusnya. Dia udah memang sadar. dia tuh bilang gitu. Abang mau diam aja Bang. Lihat tuh. Ya kan ngakang Ustad. Dia gesit Bang. Abang bisa kalah nih Bang. Kalah apaan? Saya bilang. Saya udah kesana udah. Ya udah saya bilang. Betul. Ngapain nih kayak gitu-gitu saya bilang. Rismon akui kemarin di sini. Kita salah itu. Oh di sini tuh? Iya di sini Bang. Kita ninggalin. Saya di TikTok tuh melihatnya. Iya. Bukan di kalau langsung video tentu ada. Dia bilang nggak ketinggalan cumi-cumi sama wajah tampannya. Ini soalnya sepotong TikTok kadang-kadang kita langsung fokus di Rismon nih. Apa nih katanya nih kan gitu. Iya, dia bilang, dia akuin kita salah malah Bang Egy dan Bang DL tuh kita tinggalin. Abang bisa ketinggalan Bang katanya Bang. Dan ini sejarahnya bener ini. Nah, nanti akhirnya kenapa dia disebut ketinggalan itu acara di gedung itu. Saya nggak diundang. Di gedung Juang. Yang saya bingung
Ini orang yang sama-sama saya ajak. Boleh bilang saya didik. Jadi MC. Saya nggak dikasih ajak bicara. Yang bicara marah Abraham Samad, Said Didu, Repi Harun, Edi Mulyadi. Kalau Edi Mulyadi ini memang bagi saya ini pejuang juga nih. Ya kan? Boleh lah. Nggak ada yang hero. Roy Suryo, Bang Diael kok enggak. Bahkan diminta oleh nama Rustam Effendi. Saat itu dia masih, ya kan? Masih di Bang, ini. Abang saya udah bilang gitu. Yang satu katanya yang MC-nya ngelihat ke si ngakak begini. Gue nggak minta ya, gue datang ini nggak diundang. Kalau gue nggak datang, gue dianggap kecil karena itu viral umum diundang, semua diundang kan gitu kan? Gue datang besar diri, nggak dikasih nggak apa-apa kau yang minta kau minta aja nah. Saya keluar, akhirnya saya podcast sama Roy, saya inget tuh Sentana Michael Sentana podcast, boleh sebut ya? Michael Sinaga boleh dong Bang, Sentana TV. Michael Rismon di sebuah tangga di depan gedung itu orang nggak benar itu. Waktu diajak ke sana, bukan diajak ya tentang terkait TPUA. Iya. Yang ke Solo itu ya. Perjuangan kita lah. Kalau saya tetap bilang perjuangan karena ingin mencari kebenaran. Penasaran gitu kan, dan langkah hukum, kami nggak ada macam-macam. Kayak mereka ngomong terus yang bukan fokus, ujungnya dilaporin tuh sama Bang Egy. Mungkin kan? karena itu ya Bang, di waktu zaman Abang pertama kali dan Bang Egy itu nggak ada orang-orang besar itu kali di dalamnya. Iya kan? Oh nggak ada, dia numpang cuma ngintip. Saya yakin. Oh neropong deh. Kemana nih arahnya? Dia bicara politis tapi kan, ya, betul. Dia neropong. Dia nggak ngomongin itu, ya kan? Ini sih ada satu ini yang pegang peran ya di Gedung Juang itu pada tanggal kalau nggak salah tanggal 1 atau 2 Mei acara itu ya. Nah, kita Pak Jokowi baru ngelapor 28 April. Mei. Ya kan kita baru pulang dari 16 April. Nah, itu Pak Jokowi kalau nggak salah lapor tanggal 30 April. Mei kalau udah saya Bang. Tanggal 13 Mei apa Bang? Enggak. 30 pulang April dari apa 30 April ya. 2 Mei dia bikin acara. Sebelumnya dia bilang apa? Saya konsen di PIK 2. Itu urusan TPUA. Kan gitu. Di duluan dia bikin acara. Makanya Rismon nelpon terus. Bang. Tuh, dia manggil saya tulang, ketinggalan tulang kalau kayak begitu. Ngapain aku? Aku udah selesai misi aku. Gitu-gitu bukan aku bilang gitu. Kalau dulu aku datang. Itu yang dari awal juga Rismon ngerasa kayak ada sesuatu yang Iya, dia kan nggak ngerti. Dia kan ikut-ikutan tuh. Dia juga kalau bilang penumpang ya penumpang. Iya. Kan gitu. Cuma dia kalau bahasa dia itu domplengers. Iya. Dia kan bilang kan itu kan semua penumpang gelap ya kan, apalagi itu pengacara dia nggak sebutin namanya sih ya. Muncul terus itu kan nggak tahu apa-apa gitu kan. Karena kan dia tahu. Pas baca-baca dia kan orang pintar, ya kan dia baca sejarah yang begini, ya kan. Nah, dia mau ikut, tapi dia ceritain tahu, makanya dia mau ngaku-ngaku keponakan saya. Tentu bagi dia kan saya figur yang boleh dijual versi dia agar bisa masuk plus 11 juta triliun. Ya kan saya itu kan menguntungkan kami dalam perjuangan untuk Mabes Polri. Ajak Om Roy, itu pakai WA. Tipe ini ya, aduh si Roy yang ngajak-ngajak nih. Akhirnya primordial bikin RRT. Nah, kami tidak pecah. Pas dia bilang kami memang terpisah. Ujungnya kami tetap satu. Ngomongnya udah begini, ngomong politik. Politik kan gitu. Besok B. Bisa lagi balik A. Iya kan? Nah, itu. Dan saya pernah ketemu di satu meja. Berarti bisa jadi serangan waktu itu yang ketika Abang sama Bang Egy RJ itu bisa jadi emang pendorongnya orang-orang besar tadi itu ya Bang ya. Karena kan dia besar sekali itu masih berharap melawan, tapi saya nggak ada hubungan sama dia. Artinya dia mengintip dan mendorong mungkin dari sisi ini supaya terus. Makanya dia merasa ikut kecewa. Atau janji dia kepada tokoh itu, ini dalam pengayoman kami, ya kan? Ini domain kami, nggak usah diajak-ajak lagi. Mungkin seperti itu. Dan saya juga sama Bang Egy bersyukur kita nggak ikut. Karena waktu itu juga chemistry sama saya masalah hukum. Tokoh itu tulisan hukum, petani atau hukum. Penggembala toko itu? Siapa tuh? Tokoh besar itu, petani atau penggembala? Nah, jadi nggak salah itu kalau ada tokoh juga yang menyatakan ini ada orang besar. Betul. Saya mau diundang nih Pak, ditanya.
Saya punya komando. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan